Ya, gagal bayar di aplikasi pinjaman Indodana Paylater, jadi jangan begitu panik ya kalau misalnya kita didatangi DC. Jadi kebanyakan orang ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi ini khawatir mendadak didatangi oleh DC lapangan ke rumah ya, sehingga tidak betah di rumah, bahkan sampai sebulan berada di luar rumah. Dan tentunya kita harus mengetahui ya, kapan aja sih waktu-waktu mulai dari hari dan juga jam sesuai aturan dari OJK sendiri. Jika si DC lapangan dari aplikasi pinjol Indodana Paylater ini akan mendatangi orang-orang yang galbay. Jadi di video ini setidaknya kita bisa mengetahui ya, jika kita misalnya takut kedatangan si DC lapangan mendadak ke rumah tapi kita ingin tidak berada di rumah misalnya, tapi kita bisa berada di rumah ketika si DC lapangan ini tidak mungkin dalam hari tersebut, dalam jam tersebut itu datang ke rumah kita, karena kita bisa menolak jika mereka ini melanggar aturan dari OJK dari segi hari dan juga dari jam operasional mereka melakukan penagihan. Yang pertama yang harus kita ketahui, ketika si DC lapangan dari aplikasi Indodana ini, itu kan aplikasi Indodana ini adalah aplikasi pinjaman online yang resmi. Tentu si DC tersebut memiliki aturan ketika melakukan penagihan. Yang pertama, tentunya mereka ini tidak akan melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, seperti melakukan intimidasi ataupun hal-hal yang di luar batas gitu ya. Jadi mereka akan mengikuti aturan dan tentunya akan sopan ketika melakukan penagihan, sekalipun kita gagal bayar. Nah, yang kedua, sampai kapan sih si DC lapangan ini akan terus menagih dalam aturan OJK? Jadi mereka ini batas terus melakukan penagihan ke kita ketika kita gagal bayar itu adalah 90 hari ya, kurang lebih adalah 3 bulan ya teman-teman, kurang lebih adalah 3 bulan. Jadi mereka ini setelah 90 hari itu tidak akan melakukan penagihan lagi. Terus apa langkah yang mereka lakukan? Langkah yang mereka lakukan adalah yaitu melaporkan kita ke Slik OJK ya. Jadi Slik OJK kita nanti jelek, kita tidak akan bisa melakukan pinjaman ya, baik itu di lembaga-lembaga ataupun juga di aplikasi pinjaman online yang lain. Kemudian jam operasional yang mereka lakukan ini mulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Nah, jadi kalau misalnya ada DC lapangan yang datang ke rumah kita dari Indodana Paylater, misalnya datangnya ini setengah 9 malam ataupun jam 9 malam. Nah, itu patut ditolak ya, karena waktu jam operasional mereka itu batasnya sampai jam 8 malam. Jadi ketika ada yang datang misalnya dia mendadak lebih dari jam 8 malam, maka itu melanggar aturan dari OJK dan wajib ya untuk menolak kehadiran si DC lapangan tersebut karena datang di luar jam operasional. Nah, selain dari jam dan batas penagihan mereka, ada juga dari harinya ya, pemirsa, yang mungkin galbay di Indodana Paylater. Jadi mereka ini biasanya beroperasional itu mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari Minggu itu mereka seharusnya dalam aturan OJK itu tidak boleh beroperasi melakukan penagihan sekalipun kepada nasabah ataupun debitur yang galbay. Jadi kalau misalnya ada kedatangan DC di hari Minggu, maka itu melanggar aturan OJK dan wajib sebenarnya ditolak. Maka dari itulah kita harus tahu dulu ya aturan-aturan dari OJK. Kalau misalnya mereka datang di jam dan hari di luar waktu operasional mereka, maka itu bisa melanggar aturan dari OJK, sehingga kita ketika melakukan penolakan kehadiran mereka pun itu mereka akan berpikir ulang dan bisa-bisa balik ya, karena memang mereka salah dan kita tahu mengenai aturan mereka. Maka dari itu, misalnya di sini kita mencoba menghindar kayak gitu ya, itu ya bisa ada di rumah setidaknya di hari Minggu ataupun juga
jam 8 ke atas kayak gitu. Tapi sebaiknya kalau kita punya simpanan ataupun ada uang darurat ya setidaknya kita bisa membayar sisa tagihannya ya. Kalau misalnya DC lapangannya itu memang datang di waktu kita ada di rumah dan juga mereka ini datang di waktu jam operasional dan di hari jam operasional juga ya, di hari operasional mereka, ya tentu kita bisa bicarakan baik-baik, mulai dari meminta keringanan bunga dan juga dendanya ini dikurangi bahkan dihilangkan. Biasanya mereka akan menyetujui hal-hal tersebut. Ya semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan aja tulis di kolom komentar.